Pada bagian awal, saya akan menjelaskan latar belakang serta tujuan dari proyek ini. Adapun yang menjadi latar belakang dari proyek ini adalah perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi semakin banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya bidang bisnis. Di sini restoran XYZ merupakan rumah makan yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Tarutung. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak data yang harus dikelola di dalam proses bisnis rumah makan ini. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah sistem yang mampu memvisualisasikan data untuk memudahkan dalam membantu penjualan serta pengelolaan proses bisnis yang terjadi di dalam rumah makan ini. Di sini, tim proyek akan mengimplementasikan data mart. Kenapa data mart? Karena berdasarkan studi kasus di atas, terlihat bahwa adanya sebuah kebutuhan spesifik, yakni penjualan pada rumah makan XYZ. Seperti arti dari data mart itu sendiri, yakni kumpulan dari berbagai data source dan dibuat untuk tujuan pelaporan. Berdasarkan studi kasus di atas, data mart dapat dimanfaatkan untuk dapat membantu bidang manajemen dalam mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data. Data mart tersebut dibuat untuk dashboard eksekutif berbasis teknologi business intelligence. Karena dashboard merupakan salah satu sarana pendukung yang dapat membantu para pemegang keputusan mendapatkan ringkasan informasi yang penting dengan cepat dan mudah sebagai dasar dalam menetapkan keputusan terhadap perusahaan. Jadi, dashboard eksekutif ini diharapkan sebagai solusi dalam menganalisis data untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam atau insight yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan, tata kelola, strategi, dan kemajuan rumah makan XYZ. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk penyajian data dan analisis informasi dan pengetahuan adalah dengan membuat data mart. Proses yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dari sumber data yang diolah melalui proses data staging yang bertujuan untuk mengumpulkan, menseleksi, mengolah, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber data agar permasalahan redundansi dapat diatasi. Selain itu, pihak eksekutif manajemen rumah makan XYZ membutuhkan informasi yang ringkas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, setelah dilakukan analisis dan pembuatan data mart agar pelaporan yang dibangun memenuhi tujuan dan manfaat monitoring penjualan di rumah makan XYZ, maka dapat dilakukan dengan pembuatan dashboard terhadap penjualan di rumah makan XYZ sebagai media untuk pengambilan keputusan. Selama ini, fungsi pelaporan hanya sebatas dokumentasi, padahal dengan memanfaatkan teknologi business intelligence, peran data penjualan di rumah makan XYZ dapat meningkat dari informasional menjadi desisional. Tujuan dari proyek ini ialah yang pertama, merancang dan membangun sebuah dashboard business intelligence
di restoran XYZ yang dapat menampilkan informasi dalam bentuk visual. Yang kedua ialah mendukung dan mempermudah pengamatan kinerja pelayanan dan penjualan makanan dan minuman. Yang ketiga ialah mendapatkan menu favorit pada restoran XYZ. Si pengambil keputusan dapat menganalisis melalui grafik, di mana ia dapat melihat menu mana yang paling laris terjual, yang mana menu yang membutuhkan promosi, serta menu mana yang harus melakukan taken down. Dan yang terakhir ialah perancangan dan penerapan data mart serta pelaporan yang dihasilkan bersifat multidimensi, yang berarti bisa dilihat di berbagai dimensi. Data mart merupakan tempat penyimpanan dan mengelola data yang berfungsi sebagai sumber data untuk menyajikan informasi pada dashboard. Adapun langkah-langkah pembuatan data mart, yang pertama adalah analisa kebutuhan informasi. Ini merupakan penentuan data dan informasi dari data transaksi yang terjadi pada restoran XYZ. Yang kedua adalah menentukan identifikasi bus matrix. Pada lembar kerja ini merupakan apa-apa saja yang terdapat pada bus matrix. Di sini terdapat business process name. Di business process name ini menjelaskan bisnis proses apa yang kami pilih. Di sini kami memilih penjualan makanan dan minuman. Yang kedua itu adalah fact table, nama dari fact table kami. Di sini kami membuat fact sales. Yang kedua adalah fact grain type. Di sini akan dilakukan penentuan dari fact grain type. Di sini kami memilih periodic grain dikarenakan transaksi akan direkap setiap bulannya. Selanjutnya kami menentukan granularity. Granularity mendeskripsikan fact grain. Di sini yang kami pilih adalah one row per transaction. Selanjutnya adalah fact. Di sini yang kalian pakai fact-nya adalah cost amount, sales profit, sales quantity, sales promotion, sales rating, dan unit price. Di sini fact merupakan sesuatu yang dapat dihitung. Selanjutnya pada dimensi ini yang kami gunakan adalah time, menu, customer, kasir, dan seat sebagai dimensi yang akan kami gunakan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan tabel dimensi, yaitu membuat tabel dimensi berdasarkan objek-objek yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat adalah pembuatan tabel fakta. Memilih fakta yang akan digunakan dalam data mart. Setiap fakta memiliki data pada tabel dimensi yang berelasi yang dapat ditampilkan di dashboard nanti. Setelah melakukan 4 tahap dimensional modeling, selanjutnya kita akan membuat star schema. Di sini saya membuat star skemanya melalui SQL Server. Yang pertama adalah pembuatan database. Nama database-nya adalah sales. Di sini kita akan melakukan query untuk membuat tabel dari setiap dimensi yang ada, beserta primary key dan foreign key yang akan kita gunakan. Setelah semuanya create, kita akan mengeksekusinya. Pada database diagram, kita akan memilih new database diagram dan akan tampil star schema seperti gambar berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan staging data. Pertama, kita buka Petaho, klik File, New, kemudian klik Transformation. Kemudian kita akan menghubungkan transformation ke dalam database. Pilih nama database koneksi kita, yaitu koneksi. Kemudian pilih tipe dari database kita, yaitu MySQL. Kemudian klik OK. Kemudian hostname yang kita gunakan, yaitu localhost. Dengan port 3306 dan nama database yaitu salesxyz. Kemudian username kita berikan nama root. Kemudian tes database connection, sehingga akan menghasilkan bahwa koneksi kita telah berhasil.
Kemudian klik button input, klik CSV file input, kemudian klik 2 kali, sehingga akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Klik browser, kemudian pilih cashier.csv. Klik OK. Get fields. Kemudian kita klik preview untuk melihat data kita. Kemudian kita akan memilih select value. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik 2 kali pada select values. Kemudian kita klik get fields to select, sehingga akan menghasilkan atribut. Klik OK. Kemudian kita akan membuat sort rows. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita klik 2 kali pada sort rows. Kemudian kita checklist pada only pass dan kita pilih cashier_id ascending Y. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan membuat tabel output. Dari folder output, kemudian kita pilih tabel output. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita klik 2 kali pada tabel output. Kita pilih target tabel kita, yaitu cashier_stg. Checklist transget table dan specific database fields. Kemudian get fields. Di sini masih ada error, yaitu pada tabel output. Kemudian untuk memperbaikinya, untuk memperbaiki error kita pada tabel output, kita klik SQL, kemudian kita ganti varchar-nya menjadi 32 pada cashier_name. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan merun ulang staging tersebut. Kita klik run, kemudian dapat kita lihat bahwa staging data telah berhasil dilakukan pada tabel cashier. Kemudian kita ke database, kita refresh, kita pilih Sales, kemudian nampak bahwa cashier_stg telah memiliki data. Lakukan hal yang sama untuk staging data pada tabel yang Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dimensi dengan menggunakan aplikasi Pentaho. Pertama-tama, kita membuat sebuah database. Database berikut bernama Sales XYZ. Kemudian kita memberikan data yaitu staging. Saya akan memberikan contoh yaitu cashier. Kemudian bukalah aplikasinya Pentaho. Pada aplikasi ini kita membuat sebuah transformation baru. Sebelum memulai membuat dimensi ini, kita harus menghubungkan dengan database, yaitu klik New Connection. Pada name database, pilihlah koneksi, kemudian database yang dipilih. Berikan host yaitu localhost, memberi nama database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Sales XYZ. Kemudian, selanjutnya, berikan username yaitu root. Lakukan tes koneksi. Setelah berhasil, klik finish. Untuk membuat
desainnya, sebelumnya kita harus melakukan save agar mudah saat lakukan running. Pilihlah namanya, yaitu dimensi kasir untuk memudahkan mengingat. Pada desain, pilihlah tabel input untuk memberikan data. Kemudian, klik 2 kali pada tabel input, ambil data dengan get SQL select statement. Tunggu agar menghubungkan dengan database yang sebelumnya. Pada connect database yang telah dipilih sebelumnya, pilihlah staging cashier. Klik OK. Kemudian akan diberikan tampilan SQL-nya. Kemudian, untuk hasilnya, pilihlah design output, kemudian tabel output. Kemudian, hubungkan kedua tabel berikut. Pada tabel output, pada target table, berikan nama dimensi apa yang akan dibuat, yaitu dimensi kasir. Kemudian, pilih specific database fields dan target table. Pada database field, pilih get field untuk melihat data-data yang akan diambil sesuai atau tidak. Kemudian klik SQL untuk melihat query yang akan ditampilkan. Kemudian lakukan execute pada query yang telah ditampilkan. Setelah itu akan diberikan hasilnya. Kemudian klik OK. Untuk melihat hasilnya, klik Run. Hasil yang benar akan diberikan tanda dengan tanda checklist hijau. Kemudian kembali ke database. Lihatlah database yang telah dibuat. Kemudian lihatlah hasilnya, yaitu dim_cashier. Kemudian lihatlah isi tabel data. Apakah telah terisi atau tidak? Demikianlah cara pembuatan tabel dimensinya. Hal yang sama dapat dilakukan untuk dimensi yang lainnya. Selanjutnya adalah pembuatan proses prefect. Sebelum itu, pastikan terlebih dahulu bahwa data dari value staging sudah masuk ke database. Di sini dapat kita lihat data yang terdapat pada value staging. Selanjutnya, kita akan masuk ke proses prefect. Pada proses pembuatan prefect ini, yang dilakukan adalah membuat transformasi dan mengkoneksikan dengan database. Selanjutnya, pilih tab design. Pada input, kita memilih tabel input. Setelah tabel input dipilih, kita mengklik 2 kali tabel input, lalu klik get SQL select statement. Pada database, kita pilih tabel value staging. Tekan OK. Di sini akan terbentuk query dari value staging tersebut. Selanjutnya, ini kita akan membuat lookup dari setiap dimensi yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Sini yang pertama adalah kita mengatur kasir lookup. Di kasir lookup kita membuat tabel dengan nama dim_kasir, lalu pada tabel field yang kita pilih hanya primary key-nya saja, yaitu kasir ID, dengan komparator dan field yang lainnya. Lalu pada value yang di bawah kita memilih TK kasir dan nama FK kasir beserta tipe data dari ID kasir tersebut. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita terapkan cara tersebut dengan semua dimensi yang ada. Apabila sudah, selanjutnya kita pilih select value. Sini kita tinggal mengklik get fields, dan di sini merupakan fields yang terdapat pada prefect. Klik OK. Selanjutnya kita memilih table output dengan menamainya dengan prefect.
Lalu checklist truncate table dan specify database fields. Selanjutnya pada database fields, kita pilih get fields untuk mendapatkan semua fields yang ada. Selanjutnya, kita akan memilih SQL dan di sini terdapat query untuk pembuatan tabel dan data dari prefect. Selanjutnya kita klik execute untuk mengeksekusinya. Di sini dapat kita lihat bahwa SQL statement sudah berhasil dieksekusi. Lalu klik OK. Lalu di sini kita akan coba menjalankan Untuk membuat fact, kita mengambil data dari tabel prefect. Kembali ke Pentaho, kita klik File, New, Transformation. Pada view, kita akan menghubungkan Pentaho dengan MySQL melalui database connection. Kita isi nama database connection-nya dengan koneksi, type database-nya dengan MySQL. Lalu kita akan mengisi hostname dengan localhost dan nama database-nya sales XYZ. Lalu selanjutnya kita akan mentesnya. Dan terdapat notifikasi connection was successful. Berarti database berhasil dihubungkan. Lalu kita simpan ke dalam folder dengan penamaan fact. Lalu klik save. Lalu kita klik design. Kita akan menarik tabel input ke ruang kerja. Lalu setelah itu kita double klik tabel input dan pilih get SQL select statement. Karena ini fact, kita akan mengambil data dari tabel prefect. Klik OK. Terlihat atribut yang harusnya ada di tabel fact. Lalu OK. Selanjutnya kita akan memasukkan atau menarik tabel output ke dalam ruang kerja. Lalu kita akan menghubungkan tabel input dengan tabel output. Kita double klik tabel output. Kita membuat target tabelnya terhadap fact table. Lalu checklist, truncate dan specify database. Lalu kita get file dan akan terlihat seluruh atribut yang harusnya ada pada tabel fact. Kita execute. SQL berhasil di execute. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita akan merun. Run execute berhasil dilakukan. Lalu untuk memastikannya, pada MySQL kita akan melihat apakah tabel dan data berhasil dimasukkan ke dalam tabel fact table. Nah, di sini terlihat seluruh data berhasil dimasukkan ke dalam tabel fact. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan hierarki dimensi dengan menggunakan skema workbench. Yang pertama, kita akan melakukan koneksi terhadap database kita. Kita buat nama koneksi name kita dengan nama koneksi. Kemudian kita pilih koneksi type kita, yaitu MySQL. Kemudian kita pilih localhost untuk nama hostname kita. Kemudian pada database name kita menggunakan database name dengan nama transaksi.
sah, apakah koneksi kita telah berhasil dilakukan, klik button tes. Kemudian akan menampilkan bahwa koneksi kita telah berhasil dilakukan. Kemudian klik OK. Untuk membuat skema yang baru, maka kita akan melakukan dari file, new, kemudian kita klik skema, sehingga akan menampilkan sebagai berikut. Kita buat nama skema yang kita gunakan yaitu skema. Kemudian kita klik kanan, kita tambahkan cube, kemudian cube yang akan kita gunakan kita beri nama dengan my cube. Kemudian kita klik kanan, kita add table, kemudian nama table yang akan kita gunakan yaitu fact_sales. Kemudian kita akan membuat dimensi yang baru dengan nama dimensi customer. Kemudian kita akan membuat new hierarchy. Adapun nama dari hierarki kita yaitu identifikasi. Dan primary key tables yaitu customer. Kemudian kita akan menambahkan level baru, yaitu level ini berisi atribut pada customer. Level yang pertama itu dengan nama ID, tabel dengan nama customer, dan kolom dengan kolom ID. Kemudian kita akan pilih tipe datanya yaitu integer. Kemudian kita akan membuat level yang kedua yaitu dengan nama name. Table yang akan kita pilih yaitu tetap customer, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu customer_name. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu dengan tipe data string. Kemudian atribut yang ketiga yaitu email. Dengan table customer, dengan kolom customer_email, kemudian tipe data yang akan kita gunakan untuk email adalah string. Kemudian level yang keempat yaitu street. Dengan table customer, dengan kolom customer_street, kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu string. Kemudian level selanjutnya yaitu dengan nama zip. Dari tabel customer, dari kolom customer_zip. Dengan tipe data yang akan digunakan yaitu integer. Kemudian level yang selanjutnya yaitu font. Dengan tabel customer, dengan kolom yang akan digunakan yaitu customer_font. Kemudian tipe data yang akan digunakan yaitu integer. Level selanjutnya yaitu egg. Dengan tabel yang akan digunakan yaitu tabel customer. Kemudian kolomnya yaitu customer_egg. Kemudian tipe data yang akan digunakan yaitu integer. Kemudian kita akan membuat dimensi yang baru, yaitu untuk dimensi menu. Kita buat nama dimensinya yaitu dengan nama menu. Kemudian kita akan membuat hierarki yang baru yaitu dengan nama identifikasi. Kemudian pilih primary key table yaitu menu. Kemudian kita akan membuat level yang baru pada dimensi menu. Adapun level yang pertama yaitu ID. Kemudian
tabel yang akan kita gunakan yaitu tabel menu, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu menu underscore ID. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian level selanjutnya yaitu dengan nama name. Kemudian tabel yang akan kita gunakan menu, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu menu underscore name. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu string. Kemudian lanjut ke level selanjutnya yaitu kategori. Tabel yang kita gunakan yaitu tabel menu, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu menu underscore kategori. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data string. Kemudian level selanjutnya yaitu dengan nama price. Kemudian dari tabel menu, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu menu underscore price. Kemudian tipe data yang kita gunakan yaitu integer. Selanjutnya kita akan menambahkan dimensi yang lainnya yaitu dengan nama dimensi cashier. Kemudian kita menambahkan hierarki. Kita buat hierarki dengan nama identifikasi. Kemudian primary key table yang akan kita gunakan yaitu dari tabel kasir. Kemudian kita akan menambahkan level yang baru untuk dimensi kasir yaitu dengan nama ID. Kemudian tabel kasir dan kolom yang akan kita gunakan yaitu kasir underscore ID, dan tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer. Kemudian level selanjutnya yaitu dengan nama name. Kemudian tabel yang akan kita gunakan yaitu tabel kasir, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu kasir underscore name. Kemudian tipe data yang kita gunakan yaitu string. Kemudian kita akan membuat level selanjutnya yaitu dengan nama address. Tabel yang kita gunakan yaitu kasir, dan kolom yang kita gunakan yaitu kasir underscore address. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data string. Kemudian level selanjutnya yaitu kita akan memberikan nama active underscore from. Kemudian tabel yang akan kita gunakan yaitu tabel kasir. Kemudian kolom yang akan kita gunakan yaitu kasir underscore active underscore from. Kemudian tipe yang akan kita gunakan yaitu timestamp. Kemudian kita akan menambahkan dimensi selanjutnya yaitu dimensi sheet. Kemudian kita akan menambahkan hierarki pada dimensi sheet. Adapun nama hierarki yang akan kita berikan yaitu identifikasi. Dengan primary key table yaitu sheet. Kemudian kita akan menambahkan level pada dimensi sheet yaitu dengan nama ID. Adapun tabel yang kita gunakan yaitu tabel sheet, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu sheet underscore ID. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data integer. Kemudian level selanjutnya yaitu dengan nama name. Kemudian tabel yang akan kita gunakan yaitu sheet, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu sheet underscore name. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu string. Kemudian kita akan melanjutkan ke level selanjutnya yaitu dengan nama quantity. Adapun tabel yang kita gunakan yaitu tabel sheet, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu sheet underscore quantity. Dan tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data integer. Kemudian kita akan menambahkan dimensi yaitu dimensi time.
Kemudian pada dimensi time kita akan menambahkan hierarki dengan nama identifikasi. Kemudian kita akan menambahkan level baru pada dimensi time, yaitu dengan nama ID. Kemudian tabel yang kita pilih yaitu time, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu time_id, dan tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data integer. Selanjutnya tambahkan lagi untuk level selanjutnya yaitu dengan nama day. Tabel yang kita gunakan yaitu tabel time, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu time_day. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer. Kemudian level selanjutnya yaitu dengan nama mon. Adapun tabel yang kita gunakan yaitu time, dan kolom yang akan kita gunakan yaitu time_mon. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu tipe data integer. Kemudian kita akan membuat level yang lain yaitu dengan nama year. Adapun tabel yang akan kita gunakan pada atribut year yaitu tabel time. Kemudian kolom yang akan kita gunakan yaitu time_year. Kemudian tipe data yang akan kita gunakan yaitu integer. Kemudian kita akan membuat measure yang baru atau pengukuran dengan nama sales_amount. Kemudian kita akan memilih kolomnya yaitu pada sales_total. Kemudian kita tambahkan measures yang baru yaitu dengan nama sales_quantity pada kolom sales_quantity. Kemudian tambahkan lagi measure yang baru yaitu dengan nama sales_profit pada kolom sales_total. Sehingga hierarki pada skema workbench telah dapat kita buat dan tidak ada mengalami error. Setelah pembuatan data mart, maka tahapan selanjutnya adalah menampilkan visualisasi data mart ke dalam bentuk dashboard. Di sini tim proyek menggunakan aplikasi Business Intelligence yaitu Power BI untuk merancang dashboard. Rancangan dashboard yang dibuat bentuknya sederhana agar user dapat dengan mudah mengoperasikannya. Dan user dapat berpikir logis karena tidak perlu berpikir keras untuk memahami informasi yang diperoleh dari dashboard ini. Sehingga informasi yang ditampilkan tidak akan menimbulkan makna ganda dan user dengan cepat memahami informasi yang ada di dalam dashboard ini. Sebelum melakukan perancangan pada dashboard, kita akan menginput datanya dengan menekan fitur Get Data. Pada Get Data, kita dapat memasukkan data source dalam berbagai bentuk seperti Excel, SQL Server, CSV, dan lain-lain. Nah, setelah kita memasukkan data yang kita butuhkan, kita akan melakukan perancangan model dengan mengklik tab model. Seperti pada dimensional modeling kita, di sini kita akan merancang sebuah star scheme, di mana kita dapat melihat fact cells dengan foreign key yang berasal dari tabel dimensional. Di sini ada 5 tabel dimensionalnya, yaitu menu, sheet dim, time, customer, dan cashier.
Pada setiap primary key dari dimension akan menjadi foreign key pada fact cells. Contohnya pada dimensi menu, primary key-nya menu ID dan menjadi foreign key pada fact cells. Contoh lainnya seperti pada dimensional tabel dimensi kasir ID yang merupakan primary key dari tabel dimensi kasir menjadi foreign key pada tabel fact cells. Hal ini kita lakukan juga dengan dimensi lain. Lalu setelah kita menghubungkan keterkaitan antar tabel, kita akan menyusun dashboard. Di sini tim proyek menggunakan slicer untuk melakukan penyaringan data ataupun filter terhadap data, dan di sini ada card yang menyajikan informasi sales profit dan sales total. Di sini juga ada donut chart untuk melihat sales total berdasarkan menu. Dan di sini kita juga dapat melihat cluster bar chart yang akan menyusun menu yang menghasilkan profit yang paling banyak hingga yang terendah. Nah, di dalam demo ini saya akan mencontohkan, misalnya kita ingin mendapatkan data penjualan pada bulan Mei dengan kategori minuman dan menu name-nya salad for, begitu juga dengan menu ID-nya. Oke, di sini kita dapat mendapatkan informasi bahwa pada bulan Mei dengan kategori menu minuman, sales profit dihasilkan sebesar 0,80 M dan untuk sales totalnya 1,02 M. Nah, pada donut chart kita dapat melihat bahwa jus sirsak memiliki penjualan total yang paling banyak. Lalu dengan urutan kedua lecithy tea dan green tea. Nah, sedangkan pada sales profit kita dapat melihat bahwa menu yang menghasilkan profit paling banyak itu adalah lecithy tea. Dan yang kedua itu green tea dan yang ketiga ice coffee Milo. Nah, di sini akan terlihat informasi sehingga pemegang keputusan bisa melakukan strategi untuk penjualan ke depannya. Di sini akan dapat melihat bahwa di paling terendah yaitu penjualan ice green tea late yaitu sebesar 4.984K. Di sini diharapkan pemegang keputusan dapat mengoperasikan dan menganalisis untuk menentukan strateginya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tampilan dashboard dari hasil representasi data yang telah dibuat atau berdasarkan data histori sebuah perusahaan atau company, ataupun sebagai contoh ini adalah proyek kami tentang data dari sebuah restoran XYZ. Pertama-tama klik file, kemudian dapatkan data, pilihlah data yang akan dipakai. Yang dipakai adalah teks atau JSP dalam bentuk JSP. Kemudian pilih data yang akan dipakai, baru klik open. Tunggu hingga data ditampilkan. Pastikan data yang telah dipilih sesuai, kemudian klik muat.
tunggu transaksi diproses hingga selesai. Di sini disertakan banyak jenis bentuk atau visualisasi untuk menampilkan data yang akan dipilih. Pertama, kita pilih diagram apa yang akan kita pakai untuk memvisualisasikan data. Pertama, kita memilih diagram batang. Di sini, pada kesempatan ini, data yang dipakai adalah data atau histori dari penjualan sebuah restoran XYZ. Nah, di kesempatan ini diperlukan atau lebih difokuskan pada hasil penjualannya, di mana para pembeli dapat melihat representasi data setiap bulan atau jenis makanan yang lebih dipilih oleh pelanggan sebelumnya. Oleh karena itu, kita memilih data rating. Kemudian, kita memilih data dari tiap bulannya. Dari sini kita dapat melihat tampilan bulan berapakah yang menerima pesanan lebih banyak. Kemudian kita perlu melihat data makanannya, yaitu dari tabel menu name. Karena menu yang ditampilkan sangat banyak, maka kita perlu mengurangi datanya. Pertama, kita memilih jenis dari makanan, atau kita mengurangi beban bulannya. Pertama itu adalah kita memilih bulan Januari. Kemudian kita memilih jenis makanan yang sering dipilih atau dipesan. Dari sini datanya kita dapat melihat bahwa jumlah pesanannya yaitu satu, misalnya Indomie goreng dipesan sekali, Indomie goreng becek sekali, Indomie goreng spesial sekali. Kemudian kita dapat menentukan hal tersebut sebanyak bulan berapa yang kita inginkan. Contohnya tadi adalah bulan Januari. Karena terlalu banyak menu yang ditampilkan, kita memilih menu yang paling sering dipilih oleh pelanggan sebelumnya. Maka dari itu, kita memilih 5 jenis makanan agar si pembeli berikutnya dapat mengetahui apa yang digemari oleh pelanggan-pelanggan sebelumnya. Hal tersebut juga kita dapat refleksikan untuk bulan Januari, Februari, Maret, atau setiap bulannya. Hal yang sama juga dapat kita lakukan untuk membuat representasi data minuman setiap bulannya. Hal yang untuk membuat data ini, kita juga dapat melakukan hal sebelumnya, yaitu dengan memilih bulan berapa yang kita akan tampilkan dalam diagram. Kemudian kita memilih jenis minuman yang paling sering dipilih, seperti green tea, lemon tea, Korean strawberry milk latte, milk tea,
dan tidy. Baiklah, demikianlah proses tampilan bagaimana cara membuat atau merepresentasikan data menjadi sebuah dashboard. Terima kasih.